Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah dengan pemahaman yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kita ambil minggu yang lalu sampai pada itu harus dengan apa? Dengan lisan, tidak boleh dengan hati. Itu kemarinnya. Baik. Terus dipotong atau disempurnakan? membaca surat Dipotong atau disempurnakan? terakhir itu dari potong disempurnakan. Alurnya di baik. Kemarin kan ada keras dan pelan kan? Iya kan? Nah, cuma yang kita dulu bahas sholat sunnahnya kayaknya. Iya, saya. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apakah dibaca dengan keras atau dengan pelan? Ya kita lakukan pelan apa keras ya? Pelannya. Ini dari Pak. Insyaallah. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Majmu'. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Majmu'. Qal sunnah rawatib itu dibaca sirron pelan-pelan. Wa ada bila khilafih baina aqalina, dan ini tidak ada perselisihan di antara ulama-ulama Syafi'iyah. Intinya berarti kalau sunnah rawatib dibaca apa? Dibaca sirri. Mau dalilnya adalah kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah. Adapun secara masalah kan nggak tahu Pak ya. Buka secara dalil apakah dibaca pelan apa keras. Kami hanya mendapatkan penukilan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Beliau menukilkan dari kalangan para ulama Syafi'iyah mengatakan itu dibaca dengan keras. Nah, seterusnya di sana ada nawafil apa? Sholat sunnah dikerjakan di siang hari. Kayak apa? Sholat duha. Terus apa lagi? Di siang hari. Tahiyatul masjid ala qaul sunnah. Tahiyatul masjid ala qaul sunnah. Kemudian sholat sunnah setelah wudu. Ketika wudunya siang hari. Gimana kita membacanya? Keras apa pelan? Pelan saya? Pelan. Insyaallah. Al-Imam Nawawi juga dalam kitab Majmu' dibaca pelan. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Ini kalau ini umum, tidak ada khilaf di antara para ulama. Kalau tadi di antara ulama Syafi'iyah. Kalau ini dibaca pelan tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi kalau kita sholat sunnah ba'da wudu pelan. Ketika di waktu siang hari, kalau kita melakukan sholat tahiyatul masjid ala qaul sunnah ya, apa yang mengatakan wajib pun tetap dibaca pelan, tetap dibaca pelan. Nah, seterusnya sholat sunnah dikerjakan di malam
malam hari. Kayak apa? Tahiyatul masjid di malam hari. Apalagi sholat malam di malam hari. Terus malam ya di malam hari ya. Sama lagi sholat apa? Ya, istiqomah ya, pas di malam hari. Istiqomah di siang hari kan boleh juga ya. Hukumnya sama. Pokoknya sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu sirron pelan-pelan. Sekarang bagaimana kalau itu malam hari? Nah, masalah untuk malam hari ini ada khilaf. Ada yang membaca keras, ada yang baca pelan, dan ada yang tengah-tengah. Gak keras, wala-wala. Dan inilah pendapat yang paling benar. Dibaca tengah-tengah. Gak terlalu keras di pol, wala terlalu pelan pol. Pelan-pelan, artinya dibaca tapi dikeraskan dikit. Jadi gak keras sekali dan juga tidak keras sekali. Dasar yang mendasari ini apa? Kalau malam itu kok dibaca tengah-tengah, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Dasarnya apa? Hadis Abi Qatadah tentang kisah Rasul alaihi wasallam. Ketika di malam hari Rasul itu marrah ala Abu Bakar. Rasul di malam hari itu rumah-rumah. Kemudian melewatilah rumah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, tapi suaranya liris pelan. Kemudian lewat ke siapa? Rumah Umar. Ternyata suaranya Umar keras pol dan tidak keras malam. Ada yang keras, ada yang pelan. Maka di pagi harinya ditanya, wahai Umar, kenapa kalau Umar kok keras kan? Kata Umar, supaya apa? Yang tahu itu ini syaitan, supaya syaitan itu lari dariku. Biar kapok, tak bacakan surat itu kata-kata dengan ngomong biar kapok, biar lari dariku. Ditanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kalau sholatnya itu kok kelas? Katanya, ya Rasulullah, Allah kan tidak tulis. Allah kan tidak tulis. Saya baca ini, Allah pun sudah mendengarnya. Nah, maka ketika itu Rasul alaihi wasallam mengatakan, irfa sauka kayak Abu Bakar. Angkat sedikit suara kamu wahai Abu Bakar. Waqaf sauka kayak Umar. Lirikkan sedikit wahai Umar. Hadis ini dipakai oleh jumhur al-ilm. Pembahasannya kan pada waktu sholat malam kan, ya kan? Sholat malam, Rasul alaihi wasallam menyuruh untuk tengah-tengah. Jangan seperti Abu Bakar lebih dari, dan jangan seperti Umar yang itu keras dan tengah-tengah. Hal yang demikian ini dibiarkan dengan selama malam. Dibiarkan dengan selama malam. Jadi kalau kita istiqomah seperti sholat malam, jangan terlalu keras dan jangan terlalu. Kalau kita terlalu dulu di waktu malam, jangan terlalu keras dan jangan terlalu di tengah-tengah. Paham kalau lah ya? Jelas? Nah, selama ini kan kita enggak. Pokoknya istiqomah di waktu malam, ya udah pelan. Sholat malam, ya sholat malam. Sholat malam, ya pelan. Sholat sore, semuanya pelan. Ini permasalahannya. Dan yang benar, semisal itu. Ini adalah sunnahnya semisal itu. Jelas ini insyaallah Pak ya? Jelas? Tidak ada iskal ini Pak? Sudah? Hah? Sudah. Karena ada salat istikharah antara siang dan malam apa Pak?
Nah, itu nggak ada sholat jam malam. Bingung-bingung sih Pak. Sholat jam malam nggak ada. Yang ada jam malam dan siang nggak ada. Nah, imam siang wa imam malam. Boleh Pak ya? Jelas ada kan? Nah, sekarang mengkodok. Permasalahan mengkodok. Contohnya, antum ketiduran atau antum lupa, anak belum sholat dulu. Ingatnya setelah isya. Paham soalnya? Atau antum lupa nggak sholat isya atau ketiduran sholat isya. Bangun jam 9 pagi. Ini cara melakukan sholatnya. Kan dalam hadis kan man nama an sholatin aw nasiya fa sholatu wa idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari sholatnya. Barang siapa yang lupa dari sholatnya atau ketiduran dari sholatnya, maka sholatnya ketika ingat. Anak lupa nggak sholat dulu. Ingat saya jam 1 malam. Gimana cara saya melakukan sholat? Bacaannya kita baca pelan atau kita baca keras? Ya kan? Atau kita lupa nggak sholat isya? Dimakan ada kesibukan atau apa? Jam 2 pagi, jam 2 siang kita ingat. Anak saya belum sholat isya. Nah ini gini. Kalau kita lihat waktunya, letaknya di malam, harus keras. Tapi kalau kita lihat sholatnya, zuhur, sholat, dikit. Turun aja. Ini kita terbentuk dua bentuk. Kalau kita lihat sholatnya, harusnya pelan, karena sholat zuhur. Tapi ingatnya, di waktu malam, waktunya harus dikeraskan. Jangan bayar. Nah, kalau kita lupa sholat isya, haruskan pelan. Ingatnya, harusnya kan keras. Ingatnya juga Pak, di waktu siang itu pelan. Apa yang harus kita lakukan di dalam membaca? Sudah Pak, jelas? Nah, ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang dua ulama, rahimahullah ta'ala. Ada dua pendapat di antara para ulama. Dua pendapat ini ada yang mengatakan pelan dan ada yang mengatakan keras. Kalau pelan ditinjau sholatnya, karena sholatnya kan zuhur kan Pak ya, maka harus pelan. Bagi yang mengatakan keras, karena lihat waktunya. Waktunya adalah malam. Tidak peduli kalau itu sholat zuhur, sholat asar, yang penting dilakukan di waktu malam, ya keras. Sampai ya, ingat dulu kita jelaskan Pak, kalau sholat wajib itu kan keras. Kalau malam kan Pak ya, kalau siang apa? Pelan. Itu kan kemarin kan sudah lewat. Permasalahan kita lupa sholat zuhur, yang itu harus pelan. Ingatnya di waktu isya harus keras. Dua pendapat ini ada yang mengatakan keras karena waktunya. Nggak peduli sholatnya, penting waktunya dikerjakan malam ya keras. Kalau siang ya keras. Ada mengatakan enggak, harus sholatnya kita lihat. Kalau sholatnya keras, dikerjakan dimanapun tempatnya ya keras. Itu dua pendapat yang benar oleh kalau ini terserah. Karena bonus dalil yang kokoh dari dua pendapat ini. Jadi kalau antum mau baca pelan, di monggo, karena tiba sholatnya. Kalau dengan baca banter, tiba waktunya, di monggo, karena masing-masing tidak ada dalil yang kuat terkait dengan ini. Siapa ya? Jelas. Paham insyaAllah ini? Paham tak bono? Untuk sekarang tak bono. Sholat raweh. Lupa dia gak sholat raweh Pak. Lupa Pak. Dikerja ingatnya pada jam 9
pagi, Pak. Waktu aku orang tua tarawih piye iki, Pak. Hah? Terus ya enggak, ada kok ono kodroke, Pak. Tak ada, Pak. Itu sholat malam aja. Enggak. Sholat tarawih tidak ada kolok, yang ada sholat lain. Dibedakan sholat lain untuk selain Ramadan, kalau tarawih untuk Ramadan. Di gambarnya salah, Pak. Karena soalnya salah. Terusnya, sekarang permasalahan di masyarakat terkait dengan ukuran bacaan itu berapa ukurannya. Jadi terkadang kita sholat di kampung, moto al-qari'ah kepanjangan, moto sama iwaqari kepanjangan, seluruh. Terus piye? Apakah kita itu sholat moto kul huwallahu ahad sama inna wa'ina toh atau piye? Pendapat yang paling pas yang kita bahas hari ini. Ini kan termasuk ramai, Pak, di kampung, Pak. Kalau yang kita moto sabbi ismaul fikal a'la di sholat isya, ini terlihat apa? Sesat di masyarakat. Kalau kita sholat kul huwallahu ahad, dia diumumkan dimarahi. Jadi kampung itu bukan repot. Dibaca panjang, dari terlalu panjang, dibaca apa? Nah. Dan ketahuilah ini masalah relatif. Sebagian manusia menganggap panjang, sebagian manusia menganggap pendek. Bagaimana jalan yang tepat menurut apa? Quran dan hadis. Khulaso, Pak. Kalau kita lihat beberapa dalil, dulu kita ceritakan pernah Rasulullah membaca surat Al-A'raf dalam surat apa? Maghrib. Ingat, Pak, ya? Al-A'raf kan, Pak? Nah, 2 rakaat Al-A'raf dibaca full. Al-A'raf itu panjang loh, Pak. Habis dalam 2 rakaat pada salat Maghrib. Dan kita baca yang lain juga, beberapa adilah yang lain, Rasul itu panjang bacaannya. Nah, kondisi semisal ini bagaimana yang paling pas? Perhatikan. Kalau sholat sendirian, terserah bacaannya dia. Mau 100 ayat, 200 ayat terserah. Itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, terserah dia. Mau panjang, mau pendek, terserah dia. Ini berdasarkan dengan hadis Utsman Ibnu Abi As radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, "Idza shalla ahadukum wahdahu falyuqawwil ma syaa." Apabila salah satu di antara kalian salat sendirian, falyuqawwil ma syaa. Panjangkanlah terserah dia dan semau dia. Artinya, tidak salah ahadukum. Apabila salah satu di antara kalian itu menunaikan sholat, wahdahu sendirian, falyuqawwil ma syaa. Hendaknya dia apa? Perpanjang semampu dia. Dan semampu dia. Makanya kalau sholat sunnah atau sholat apa? Sholat sendirian, sholat wajib, sholat lain, sholat sunnah, mau panjang, mau pendek, terserah. Karena tidak terikat dengan apa? Makmum. Jelas ya? Sekarang dari imam. Imami orang atau makmumi orang. Sholat bersama kaum. Sholat bersama masyarakat. Sholat bersama manusia. Bagaimana yang terbaik? Itu Pak, bagaimana yang terbaik? Maka pendapat yang paling kuat dari hadis-hadis yang ada itu adalah dibaca panjang, Tapi dibaca panjang ini harus diperhatikan pula keadaan
makmum. Jangan sampai panjang tapi nggak perhatian kepada makmum. Hukum asal sunai panjang. Karena itulah banyak perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sholatnya itu panjang. Subuh panjang, sholat isya rata-rata panjang, sholat maghrib pendek tapi kadang-kadang panjang. Sholat zuhur dan asar kemarin kita baca. Sholat zuhur berapa ayat Pak? 30 ayat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga teman berapa? 15. Lumayan Pak 15 itu Pak. Rata-rata panjang. Nah, boleh dan sunnah dan afdhalnya dibaca panjang, maka disertai perhatian terhadap keadaan makmum. Kalau makmumnya kelihatan kok waktu-waktu, ya sepanjang terus Pak, pendekkan. Ketika anaknya sakit, nangis terus, jangan dipanjangkan. Ketika kelihatan ada yang suara itu lupa, yo itu diperhatikan. Itu semuanya berdasarkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, "Idza shalla ahadukum minna falyukhaffif." Apabila salah satu di antara kalian sholat minna, imami manusia, na'am falyukhaffif, maka hendaknya dia ringankan. Fa inna fihi dha'ifa, di sana ada orang yang lemah, wal kabira orang tua, wal marira dan orang sakit. Nah ini, jadi yang salah ini Pak. Sebagian masyarakat itu dari ini Pak. Idza shalla ahadukum binna falyukhaffif. Apabila kamu itu ngimami manusia, maka apa? Pendekkanlah. Ini dijadikan pegangan Pak. Menjadikan pegangan ini juga keliru. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yang apa? Yang ngomong ini juga memanjangkan bacaan. Itu loh Pak. Dan orang yang memperhatikan panjang juga keliru. Makanya jalannya tengah-tengah. Dipanjangkan kalau tuntutannya dipanjangkan. Dan dipendekkan kalau benar tuntutannya dipendekkan. Itu loh Pak. Ini mengkompromikan antara perbuatan Nabi dengan apa? Dengan hadis ini. Sebagian masyarakat berpegang dengan ini toh. Ini apa? Pokoknya ringan. Ngimami ringan. Sholat subuh ringan. Pokoknya opo-opo ringan. Sampai sholat apa Pak? Sampai sholat itu sholat gerhana ringan. Kabeh ringan. Alasannya falyukhaffif. Apabila salah satu di antara kalian ngimami manusia, falyukhaffif, ringankanlah. Ini nggak boleh dijadikan patokan mutlak, Pak. Kalau kita jadikan patokan mutlak, meneliti banyak hadis. Nabi alaihi salatu wassalam itu berapa banyak bacaannya. Dan panjang sekali bacaannya. Ingat tak ketika salat malam. Sampai ada sahabat yang melakukan hamam tubi musuh. Aku berkeinginan dengan perkara yang kenapa? Nabi mau sholat Al-Baqarah. Ya. Kira-kira mau habis Al-Baqarah kayaknya berhenti. Berurut mana sampai Al-Baqarah? Ali Imran sampai habis, Anina sampai habis. Ayolah Pak, makanya dapat hamam tubi'an musuh. Aku berkeinginan dengan apa? Perkara yang jelek kopak. Apa itu? Ingin mundur Pak. Gak mau melanjutkan sama Nabi. Karena itu panjangnya. Jadi tak boleh kita berpatokan dengan ini aja tak boleh Pak. Jadi kalau kita lihat perbuatan Nabi toh, pokoknya Nabi panjang, kita panjang. Nggak peduli belakang. Itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Dan sebagian teman salah ini juga, pokoknya aku sholat panjang. Pokoknya nggak peduli. Pokoknya panjang. Untuk perbuatan Nabi ini juga keliru. Karena menjadi siapa? Hadis dan kita baca hadis. Gimana Pak yang benar Pak? Tengah-tengah Pak. Gimana? Kalau memang tuntutannya dibaca panjang, panjangan Pak. Bahwa atau dia telah menang. Tapi ketika ada tuntutan mengharuskan dipendekkan, yo dipendekkan. Itu loh Pak. Jadi kalau sampai ngimami ketika ada orang tuanya kok nangis, anaknya kok nangis, jangan diperpanjang Pak, diputus. Sebab pernah Rasulullah SAW
Ketika berlakon awatu an akhra surat kada wa kada. Aku ingin membaca surat kada wa kada panjang. Lakin kami itu surat sorry. Tapi aku mendengar suara anak kecil menangis. Khawatir ganggu ibunya. Maka beliau putus dan melebar. Dan Rasulullah langsung rukuk atau suara dulu. Tidak dilanjutkan, Pak. Tidak dilanjutkan. Ini Pak, bagi imam harus paham. Bagi imam harus paham. Apakah memang pasnya dipanjangkan, ataukah memang pasnya dipendekkan. Nah, kemudian selanjutnya, ketika selesai membaca surah, mau ruku ya, mau ruku kan? Seharusnya ini sunnah dia diam dulu. Jangan membaca surat langsung Allahu Akbar langsung ruku. Ini kurang sunnah. Yang sunnah setelah baca qiraah baca surat berhenti dulu. Berhenti dulu, diam dulu, baru baca takbir, baru ruku. Masyarakat Jakarta gimana? Setelah selesai apa? Baca surat langsung takbir langsung ruku. Ini kurang sunnah. Paham ini? Kan setelah baca surat kan kayak kalau langsung terus kan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan Allahu akbar. Seharusnya setelah bilang walam yakul lahu diam dulu. Diam dulu, Allahu Akbar. Diam dulu, baru Allahu Akbar. Jangan digabung, Pak. Jangan dilanjutkan dulu. Selesai baca surat, diam dulu, baru. Nah, jelas ini? Lihat di masyarakat. Setelah baca surat, langsung apa? Takbir, langsung ruku. Yang benar, Pak. Setelah selesai baca surat, jenengan diam dulu. Baru takbir untuk ruku. Jelas? Alasannya. Hadis Hasan An-Samurah. Riwayat Abi Dawud. Kata Hasan, hadis itu saya menghafal kata Samurah. Hadis itu saya menghafal. Saat ini di sholat. 2 diam ketika sholat. Beliau menghafal dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Saat ini 2 diam ketika sholat. Di dalam sholat itu Pak ada 2 diam. Pertama, sabtatun. Idza kabbara al-imamu hatta yaqra'a. Diam ketika imam takbir, ketika Allahu Akbar, diam dulu kan Pak? Itu motor dulu. Doain, baru motor surat. Baru motor Al-Fatihah. Ini diam. Ini diam yang pertama ya. Ketika imam baca takbir, Allahu Akbar, diam dulu. Baru membaca Al-Fatihah. Jadi enggak nyunah Pak, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu orang nyunah. Nyunah diam dulu. Ya. Yang kedua, wasatatul idza faragha min fatihatil kitab wa suratin indal ruku. Ketika selesai baca Fatihah dan baca surat ketika ruku. Kan? Selesai baca Fatihah, baca surat ketika ruku. Nah, kan? Baca surat ketika ruku. Itu diam dulu, Pak. Jelas adiknya? Jelas. Ini untuk imam dan untuk sendiri. Salat sendiri juga. Kalau kita salat sendiri, Pak, begitu juga kita diam dulu. Baru nanti takbir untuk ruku. Begitu juga untuk makmum. Begitu untuk imam. Ketika mengimami manusia, ketika dia membaca surah selesai, jangan langsung takbir. Diam dulu.
Berapa ukurannya Pak? 1 menit, 2 menit, terserah Pak. Orang-orang dalil yang membatasi. Sepenting orang dirinya. Yang penting ada diamnya. Jelas? Contohnya, berapa menit Ustaz? Ya orang ngerti, orang Pak. Dengan ini juga termasuk satu kesalahan yang dikerjakan oleh imam. Apa yang dikerjakan oleh Pak? Antara apa? Baca apa? Wallahi amin supaya setelah itu dia diem sama ikut. Baru mau coba surat. Kan menurut Pak? Wallahi amin meneng ya Pak. Mari kita dimana surat. Kalau diamnya ini Pak, karena ibadah orang tadi. Tapi karena kantor, apa Pak? Kalau kantor apa? Modal pada kuasa pimpinan tak disik apa Pak? Tapi kalau ini dikarenakan ibadah kepada Allah, orang tadi. Yang ada hanya 2 awal ketika takbirnya imam berdoa sudah, dan kedua ketika selesai baca surat itu baru ada dalilnya. Adapun yang dimasalahkan terbalik. Kenapa terbalik? Moco suratnya langsung takbir lalu rukuk, tapi berhentinya ketika wallahi amin itu dulu. Berhenti dulu. Kenapa kata mereka? Memberitahu ke makmum supaya moco iku ora ono dalil. Nah, dan terasa yang belum jelas siapa dan apa yang ditanyakan tentang ini. Kalau sudah selesai kita baca awal sampai akhir. Setelah itu kita ngapain Pak? Mau ruku. Mau ruku yang kita kerjakan adalah mengangkat tangan sambil takbir. Mengangkat tangan kemudian takbir. Kita jelaskan nanti Pak di mana mengangkat tangannya dan di mana takbirnya. Jelas dulu Pak? Pak Wono, di mengangkat tangan nih Pak. Takbir itu dengan mengangkat tangan, atau takbir dulu, baru mengangkat tangan, atau mengangkat tangan baru takbir dulu Pak? Bu, aku orang ngerti lagi pertanyaan ini. Itu ya Pak, Allah. Ini Pak ini Pak, tanya ngono Pak ya. Nah, berarti kan ini, anak sebutkan hadisnya, biar bisa dipahami nanti insya Allah. Nah, mengangkat tangan dengan takbir itu pertama, inna suruh dirukni tan. Ketika dia mau melakukan ruku, jadi inna suruh dirukni tan. Jadi angkat dulu aja Pak, Allah Pak. Angkat dulu. Mengangkat tangan dulu aja. Mengangkat tangan sekarang ketika rukuk, mengangkat tangan dulu Pak. Ketika rukuk, mengangkat tangan. Hukum mengangkat tangan ini adalah sunnah. Jadi ketika selesai Pak, baca surah, kemudian dia diam sebentar, kemudian dia mau rukuk. Mau rukuk ini mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, hadis Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarfa'. Nah, yukabbir hina yarfa'. Nah, kemudian di situ
Tsumma yukabbir hina yarka wa yarfa'u yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri, dan beliau bertakbir ketika ruku dan mengangkat tangan ketika ruku. Bertakbir dan mengangkat tangan ketika ruku. Menunjukkan ketika ruku, misalnya kenapa? Bertakbir dan mengangkat tangan. Dan ini perbuatan Nabi alaihi wasallam, dan ini berfaedah Rasul sunnah. Berfaedah sunnah. Nah, kemudian selanjutnya, baik. Cara untuk ruku. Pertama, takbir dulu sambil mengangkat tangan. Selesai takbir baru ruku. Ini cara pertama. Jadi jangan ruku dulu, Pak. Jangan mau ruku atau posisi berdiri. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Baru apa? Selesai Allahu Akbar baru mau ruku. Ingat ya, takbir dulu sampai selesai sambil mengangkat tangan. Setelah selesai baru ruku. Jadi takbir dulu. Allahu Akbar saya sambil mengangkat tangan. Selesai mengangkat tangan dan takbir baru ruku. Nah, ini berdasarkan dengan hadis musik sholat tahu hadis Bukhari Muslim juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatimmu sholatun li ahadin minan nas. La tatimmu sholatun li ahadin minan nas. Gak sempurna sholat seseorang hatta yatawadda sehingga dia berwudu. Terus sampai akhir, summa yaqulu Allahu Akbar, summa yarka. Kemudian dia membaca Allahu Akbar, kemudian ruku. Berarti kan Allahu Akbar dulu sampai selesai, ya kan? Sambil mengangkat tangan, baru ruku. Karena pakai summa. Allahu Akbar, summa yarka. Dia baca Allahu Akbar, setelah selesai baca Allahu Akbar, kemudian baru ruku. Jelas ini. Baik. Yang kedua, bacaan Allahu Akbar itu dibaca ketika berbarengan mau ruku. Berbarengan, Pak. Berbarengan mau ruku. Berbarengan mau ruku. Tadi kan apa? Takbir dulu sampai selesai kan, Pak ya? Sampai selesai, Allahu Akbar. Selesai, baru ruku. Yang kedua tidak. Bacaan takbir itu seiring dengan apa? Gerakan ruku. Seiring dengan gerakan ruku. Ini berdasarkan dengan ayat tadi. Summa yukabbir hina yarka. Kemudian dia bertakbir ketika ruku. Ketika gerakan ruku itu jalan, disertailah dengan takbir. Ketika gerakan ruku itu jalan, maka disertailah dengan takbir. Ini tak dua cara. Jelas ini insya Allah? Atau butuh praktek? Tidak kan? Jadi takbir dulu Pak ya. Takbir kalau mengatakannya terserah. Seiring dengan takbir. Seiring dengan takbir. Nah, jadi Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar kan Pak. Selesai kita Allahu Akbar, selesaikan, baru kita ruku. Atau pada posisi kita mau ruku berbarengan dengan apa? Gerakan ruku, kita baca apa? Takbir plus dengan mengangkat tangan. Jelas Pak? Masing-masing ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Boleh mengerjakan ini sekali tempo dan boleh mengerjakan sekali tempo yang lain dengan cara yang lain. Jelas?
Hah? Apa ya? Oke. Cara yang ketiga, cara dalilnya Pak. Tadi pas rukuk baru ngomong Allahu Akbar. Ini keliru dalilnya Pak. Pas rukuk, bukan ketika rukuk. Pas selesai rukuk baru Allahu Akbar. Ini keliru. Keliru Pak, orang dalil, orang munah. Coba lihat sama dengan kata itu. Kan bagian ini kan begitu yang saya baca, yang saya lihat. Baru selesai mereka rukuk Pak. Allahu Akbar. Ini dalil ini. Setelah rukun selesai, baru motok Allahu Akbar. Ini keliru. Ingat dua cara tadi antum perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya, imam ketika baca takbir itu keras apa pelan? Takbir untuk rukun itu pelan apa keras? Al-jawab, bagi imam hendaknya keras. Bagi imam hendaknya keras. Kenapa? Inna ma'adudinal imamu liyuktama bisbaida kabar kakabir. Imam itu dijadikan imam. Faida kabar apabila imam mengucapkan takbir kakabir. Kalimat mengucapkan takbir dibalik keras. Faida kabar takbir, apabila imam itu mengucapkan takbir, maka bertakbirlah. Dipahami, berarti bacaan imam takbir itu keras. Alasan yang kedua, dia diketahui perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau imamnya pelan, bagaimana makmum? Bagaimana makmum? Tentunya nggak akan tahu gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Maka disyariatkan dibaca keras. Supaya makmum tahu ini tidak gerakan dari satu ke satu gerakan yang lainnya. Makanya disyariatkan keras untuk imam dan sunnah untuk imam. Jelas ini Pak ya? Jelas ini? Jelas selanjutnya. Selesai itu Pak, kemudian kita rukuk. Bagaimana definisi rukuk yang benar? Dan bagaimana yang sunnah di dalam rukuk itu? Ini sekarang setelah selesai takbir, mengangkat tangan, baru kita rukuk. Gimana posisi rukuk itu sendiri apa? Kita bahas dulu Pak, definisi rukuk. Rukuk secara bahasa namanya al-insina. Insina itu bungkuk. Rukuk secara bahasa itu namanya membungkuk. Nah, bungkuk itu gimana? Nah, berarti kan membungkuk itu gimana? Ingat? Ayo, rukuk yang itu dianggap adalah posisi bungkuk, posisi bungkuk ketika bungkuk itu berarti kan Pak ya, posisi bungkuk yang mencukupi itu dikatakan bungkuk lebih dekat daripada berdiri. Maknanya Pak ya, muqtadil aqrab min al-qiyam al-muqtadil. Jadi dia dikatakan membungkuk ke rukuk itu lebih dekat daripada dikatakan berdiri sempurna. Jadi begini Pak. Kalau posisi mungkin begini rukuk Pak ya. Nah, kalau ada kata anak akan begini Pak. Ini masih terkategorikan berdiri atau membungkuk. Nah, kalau andai kata masih tetap posisi berdiri Pak, ini kan masih dikategorikan membungkuk kan Pak, itu mencukupi. Tapi kalau anda katakan berdiri Pak, ini Pak dikatakan lebih dekat berdiri kan Pak ya. Nah, kalau begini Pak, enggak apa-apa. Anak bahas Pak sekarang bungkuk yang saya itu kayak apa. Kita nggak bahas yang nunda Pak. Yang wajib kita baru bahas bungkuk yang dikatakan mencukupi itu kayak apa.
rukuk yang dianggap mencukupi lo kayak apa? Keterangannya, rukuk yang dianggap mencukupi itu kalau posisi membungkuk ke rukuk lebih dekat daripada berdiri. Nah, anak contohkan Pak, kalau posisi anak begini Pak, dulu Pak ya. Nah, jangan coba, kita nggak bahas yang nuna loh Pak ya. Posisi anak begini Pak, ini lebih dekat ke rukuk atau berdiri? Nah, kalau ini dikatakan sah. Nah, kalau begini Pak, nah, ini lebih dekat jarak berdiri Pak, ini nggak sah. Contoh ada kata dulu begini, yang ini toh Pak, memang dia tumbuk dikit, tapi dia ke arah berdiri lebih dekat daripada ke arah rukuk, ini namanya nggak sah. Paham ya? Tapi kalau dia lebih ke bawah dikit, susu bentuk semi tadi lebih mendekati ke rukuk daripada berdiri dikatakan sah. Jelas Pak ya? Meskipun tidak nyuna loh Pak, pembahasan kita bukan masalah nyuna loh Pak. Kapan dikatakan mencukupi ketika dia rukuk? Jelas ini Pak ya? Jelas? Anak masuk nggak jelas loh ya? Karena terkait dengan ini Pak, akan menghukumi sholatnya seseorang sah atau nggak sah. Jadi kalau posisi rukuk yang mencukupi dianggap sah Pak, meskipun dia nanti berdosa atau kurang lunas terserah Pak. Tapi sekarang kita anggap sholatnya itu sah, mencukupi rukuknya. Ketika posisi rukuk itu lebih mendekati ke rukuk daripada berdirinya. Nah, kalau dia berdirinya posisi rukuk, tapi mendekati ke berdiri Pak, condong dikatakan berdiri, berarti nggak sah rukuknya. Tapi kalau dia posisinya lebih ke bawah, lebih membungkuk, nah maka dikatakan. Nah, para ibu paham nggak ini? Hah? Apa? Ada bapaknya gitu ya? Yang punya bapak. Kalau nggak punya, ya sudah jelas insya Allah. Jadi anak laki-laki posisi rukuk yang mencukupi, yang dianggap sah sholatnya, yang dianggap sah rukuknya, di saat dia membungkuk, posisi bungkuknya lebih mendekati ke rukuk daripada ke berdiri. Jadi kalau posisi bungkuknya lebih terkategorikan berdiri daripada rukuk, nggak sah. Jelas? Baik. Tolong jangan ngantuk Pak ya. Ibu-ibu nggak kelihatan ngantuk aja nanti. Nah, berarti kan. Terus apa namanya? Rukuk itu rukunnya sholat. Rukuk itu rukunnya sholat. Yang namanya rukun Pak, kalau nggak dilakukan apa? Nggak sah. Ingat nggak sah. Rukuk adalah rukunnya sholat. Alasannya Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Alasannya adalah Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Kalau Quran apa? Warka'u, wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Kalau dari Sunnah, hadisnya ma'ruf yang kita baca dulu Pak, yang seorang laki-laki sholatnya apa? Masuk masjid, kemudian nggak tumaknina sholatnya, itu kan ya? Kata Rasulullah, sumarkah, kemudian rukuklah, hatta tasma'inna rafi'ah, sehingga tenang rukuk kamu. Dan di rukuk itu rukun sholat. Dan ulama telah sepakat kayak Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Munzir, semua para ulama menukilkan bahwasanya rukuk itu rukunnya sholat. Bahwasanya rukuk itu rukunnya sholat. Jadi rukuk itu tadi rukunnya sholat. Alasannya apa? Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Siapa yang menukilkan kesepakatan tadi Pak? 1. Ibnu Munzir, 2. Nawawi, 3. Ibnu Qudamah, 4. Ibnu Rushd, 5. Ibnu Hazm, dan yang lainnya menukilkan bahwasanya rukuk itu adalah rukunnya sholat. Dan
Sekarang sifat rukuk yang benar. Sifat rukuk yang benar. Ini Pak tolong diperhatiin. Sebab banyak dari kita sendiri salah ketika rukuk. Salah ketika rukuk. Tolong diperhatiin. Satu. Wad'ul yadain ala rukbatain. Meletakkan kedua tangannya di lututnya. Lutut Pak, di lutut Pak. Jadi kalau meletakkan tangan di paha dan di bawah lutut, nggak benar Pak. Tangan kedua tangannya diletakkan di mana? Di lutut rukbatain. Dan meletakkan tangan di lutut hukumnya wajib. Meletakkan tangan di lutut itu hukumnya wajib. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad, umirna an nawaa aydiyana ala wukah. Umirna, kami diperintah an nawaa, meletakkan tangan-tangan kita di lutut ketika rukuk. Jadi kata-kata umirna, kami diperintah, berfaedah wajib, berfaedah wajib. Jadi ketika rukuk, tangan kita diletakkan di mana? Nah, di lutut, jangan di paha dan jangan di bawah paha. Juga teman dan juga lutut ya. Jangan di bawah lutut dan jangan di atas lutut, tapi di lutut atas. Gimana cara meletakkan Pak? Terserah namanya meletakkan. Nggak ada caranya. Yang penting meletakkan. Yang penting meletakkan. Jadi nggak ada cara gimana cara meletakkan, nggak ada penjelasan. Yang penting tangan antum letakkan di lutut. Jelas aman itu. Ingat loh Pak, hukum wajib. Jangan diletakkan di paha. Pernah nggak Pak melihat orang berletak di paha? Atau di atas, di bawah lutut. Ini keliru. Nah, yang kedua, ketika diletakkan Pak, tangannya ditangkis, dikokokkan di lututnya. Ketika tidak sekedar diletakkan saya, dikokokkan tangannya di lututnya. Megahannya itu Pak, itu dikokokkan. Bukan sekedarnya apa? Memegang doang, tapi ditangkis, dikokokkan. Dan ini hukum sunnah. Hadis Abi Umair radhiyallahu ta'ala qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, apabila Rasul merukuk amkana yadai, mengkokokkan kedua tangannya di lututnya. Jadi ditekan Pak, tangannya itu dikokokkan, dipegangi kuat-kuat di lutut itu. Ya ini memegang, mengkokokkan kedua tangan di lutut itu Pak, hukum itu sunnah. Beda dengan meletakkan Pak. Kalau meletakkan di lutut itu hukumnya wajib, tapi mengkosongkan kedua tangannya di lutut hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Siapa ya? Terus. Dan nomor 3, punggungnya ini lurus Pak. Ini yang kita nggak bisa ini Pak. Punggungnya lurus. Dalam satu riwayat, andai kata gelas Pak, disegek nak turun Pak, itu orang lugur Pak. Jadi saya ngomong lurusnya. Jangan ke atas, jangan terlalu bawah Pak, lurus. Ini baru punggung, nanti kepala belum Pak. Ini baru ini, baru punggung, belum bahas kepala Pak. Baru di kepala kita bahas Pak. Ini baru punggung, punggungnya Pak lurus. Jangan ke atas punggungnya dan jangan ke bawah, lurus rata. Bisa juga. Ya. Allah Ta'ala ini berdasarkan dengan hadis Abi Umair tadi ya. Indah Bukhari. Karena Rasulullah idza raka'a, apabila Rasulullah itu rukuk, hafarat dhahra. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila Rasulullah itu rukuk, hafarat dhahra. Hafarat itu apa? Meluruskan punggungnya. Min ghairi takwis, enggak bengkok Pak. Enggak bengkok ke atas, wah terlalu bawah Pak. Punggungnya lurus.
Enggak terlalu ke atas, walau terlalu ke bawah. Selesai? Nah. Kepalanya Pak. Hendaknya kepala itu Pak rata dengan lurus dengan punggung Pak. Jangan kepalanya agak ke atas dan kepalanya jangan ke bawah. Bisa Pak? Coba dipraktekkan Pak. Ini sulit ini Pak. Kepala itu nggak boleh terlalu ke bawah dan nggak boleh terlalu ke atas. Lurus dengan punggung. Bisa ini Pak. Allah itu Masya Allah mantap lah ya. Kasar pol. Iya Pak. Si kepala ini orang tengah lupa lo. Ini sering Pak. Yang sering terjadi ini Pak. Ini kepalanya sini Pak. Nah, ini kan nggak lurus Pak kepalanya kan? Nah, dan saya lagi begini Pak. Ini Pak lah. Ini nggak boleh nyelam Pak ini Pak. Ini Pak, ini lurus lagi Pak ya. Lurus lagi, aman lagi. Sudah Pak, sudah kewassaran. Nah, begitu itu yang nyunah ketika rukuknya. Nah, dan ini Pak, meluruskan kepala ini juga hukumnya sunnah. Hukum itu sunnah. Nah, berkaitan dengan hadis Abi Humaid radhiyallahu ta'ala annahu kana ya'tadilu fala yasubbu ra'sahu wa la yukanni fala bainana. Ada Rasulullah ketika wudhu fala yasubbu ra'sahu. Tidak terlalu ke bawah, wala yukanni dan tidak terlalu ke atas kepalanya. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Jadi wala bainana antara ke bawah dan ke atas. Jadi kan lurus dengan apa? Dengan punggung. Masya Allah ini loh Pak. Itu ingin Allah, anak baca sebuah ayat tadi semalam itu Pak di pondok. Wabasyil mukhbitin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Di antara kita yang tunduk terhadap perintah Allah itu Pak, wal muqimis sholat, orang yang menunaikan sholat. Orang yang menunaikan sholat kok tidak, tapi dia bisa melakukan yang ada lazimah wal mustahabah. Mereka itu bisa melakukan kewajiban sholat dan sunnah-sunnah sholat. Awak dewek Pak, sunnah sholat itu melakoni, apa mana kewajiban ini, apa mana rukunnya, susah. Bermasalah susah. Makanya mudah-mudahan kita belajar ini bisa terkata memberikan orang-orang yang mukhbiti wong tunduk. Dan ini dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bergembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak, gimana kita bisa mengetahui sunnah dan wajib kalau nggak belajar? Dan kita ini udah tua-tua, udah umur Pak. Kapan kita bisa melakukan yang sunnah itu kayak apa gitu? Dan selanjutnya, ketika ruku, posisi tangan gimana Pak? Di lutut. Lah, posisi tangan gimana jari-jari kita? Yang nyunah, jari-jarinya direnggangkan. Ketika megang ini Pak ya, megang apa ini? Megang lutut. Itu jari-jarinya direnggangkan. Jari-jarinya direnggangkan. Jari-jarinya direnggangkan. Bukan dirapatkan jarinya Pak, tapi direnggangkan.
jari-jarinya. Ini berdasarkan dengan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala. Kana Rasulullah adalah Rasulullah idza raka'a apabila rukuk farraja baina aqabihi. Mana farraja? Merenggangkan antara jari-jarinya. Maka menunjukkan apa? Ketika rukuk itu merenggangkan jari-jari tangannya. Dan ini adalah sunnah. Merenggangkan jari-jarinya. Masya Allah. Terus Pak, satu lagi. Nah, kedua tangannya dijauhkan dari lambungnya. Jari-jarinya, tangannya dijauhkan dari lambung. Dari apa? Dari lambungnya. Baik. Dalam hadis Abi Humaid radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a Nabi rukuk bahwa ayadai ala rukbatain, maka beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Ya, ka'anna ruqabilun alaihi masuk. Seakan-akan Nabi itu menggenggam ini apa? Lututnya. Ini berarti keterangan dari saya mengkokohkan dan merenggangkan, kita berarti apa? Menggenggam Pak. Jadi gini Pak. Jadi benar-benar apa? Lutut itu dikokohkan tangannya dan direnggangkan. Berarti kayak menggenggam. Namanya menggenggam itu berarti jari-jarinya direnggangkan, digenggamkan di lututnya. Yang apa? Iya, begitu. Terus wawat taroyadaihi para aumaan dan baik. Tadi kan kedua tangannya itu oleh wataro. Tahu anak panah Pak? Anak panah tahu kan? Nah, dikasih apa ini Pak? Tunggu gini loh Pak. Busur kemudian dikasih apa itu? Tali. Maka posisinya, maka dia membuat kedua tangan itu kayak wataro, kayak talinya loh Pak. Iya. Tali apa? Masuk ini ya. Kadang banyak yang memahami gitu kan. Saya yang dijauhkan ini yang ke sini. Enggak Pak. Ini akhirnya minggu ini. Enggak. Biasa aja Pak. Ini kan yang lurus ini. Iya, yang lurus. Dan ini kan belum ini. Iya Pak. Ini Pak. Jadi ini yang jalannya Pak. Lurus. Talinya. Ini tadi apa? Talinya ini Pak. Watara itu talinya itu dijadikan apa? Tali busurnya. Tangan jadi jangan terlalu dibelokkan Pak, tangannya ini lurus. Langsung ngono Pak. Oh, ora. Ini sudah termasuk jauh dari lambung sudah ini. Udah jauh kan dari. Ah, kalau yang gini Pak salah Pak. Kalau gini kok sampai apa? Kepala hanya penuh loh Pak. Itu keliru sampai hanya penuh keliru. Nah, tapi tidak terlalu sini Pak. Jadi posisi apa? Tangan ini seperti watal. Watal itu tali nih Pak, tali busuri. Jadi tangannya itu koyak watarun, koyak tali busuri. Ya, koyak tali ini ya. Kemudian dijauhkan dari lambung itu jauh Pak Ustaz ini. Jadi kalau lambungnya, kalau begini inilah itu jenisnya dekatlah lambung. Ini orang muntah. Jadi itu. Nah, kemudian seterusnya, letak 6 pada cerita namanya. Jadi ingat ini yang harus kita. Jadi ingat loh Pak ya. Jadi tadi kalau posisi, coba Pak, kalau posisi sujud atau rukuk, kalau begini benar apa salah Pak? Sini Pak. Salah Pak ya? Salah. Kalau begini Pak? Salah Pak ya? Begini salah Pak ya? Ingat ini posisi kayak
Itu supaya kayak digenggamkan tuh Pak ya. Nah ini yang nyunah insya Allah. Kata Imam Al-Albani rahimahullah taala perhatikan sini. Enggak mungkin ruku itu dikatakan tomaknina. Enggak mungkin ruku itu dikatakan tomaknina. Jadi kan saya, enggak mungkin rukunya dia dikatakan tomaknina kecuali harus memenuhi beberapa hal. Satu, meletakkan tangan di lutut. Satu ini. Kalau itu berarti tomaknina. Yang kedua, apa tadi? Merenggangkan apa? Tangannya. Yang nomor 3, meluruskan punggungnya. Yang nomor 4, biarkan setiap organ tubuh mengambil tempatnya. Itu jenis tomaknina Pak. Kullu abwin yakulu makanan. Setiap organ tubuh itu mengambil tempatnya. Ini Pak. Kalau langsung begini Pak, ini kan belum pada tempatnya Pak, langsung begini, itu enggak tomaknina. Biarkan punggung itu lurus dulu Pak, lurus dan mengambil tempatnya dia itu ruku. Jangan sebelum apa langsung dia berdiri, ini enggak tomaknina. Biarkan berhenti sebentar. Jadi biarkan sebentar. Wal muqtufi, diam sebentar. Hatta ya'udha kullu 'adwin ma'khudha. Sehingga setiap organ tubuh itu ketika ruku mengambil pada tempatnya. Jadi biarkan pas pada tempatnya gitu loh Pak. Jelas. Jadi jangan sebelum apa? Sebelum pas pada tempatnya langsung takut berdiri apa namanya? Bangkit lagi. Ini enggak tomaknina. Ini enggak tomaknina. Coba lihat kaum masyarakat yang ketika sholatnya Pak ya. Ya Allah kayak cepat sekali kayak angin aja. Belum apa-apa sudah berdiri lagi. Belum sudah. Ini namanya enggak tomaknina ini Pak. Lah, ini namanya enggak tomaknina. Ingat dulu Pak ya. Tomaknina enggak mungkin terwujud kecuali dengan 4 keadaan tadi. Harus tangannya diletakkan di lutut, direnggangkan tangannya, kemudian diluruskan apa? Punggungnya dan memberikan apa? Berdiam sebentar Pak sehingga tempat itu mengambil posisinya lagi. Nah, kemudian Pak, tomaknina di dalam ruku hukumnya apa? Tomaknina di dalam ruku hukumnya apa? Adalah hukumnya rukunnya sholat. Barang siapa yang enggak tomaknina, batal sholatnya. Rukun Pak, tomaknina di dalam ruku hukumnya rukun. Masya Allah, perhatikan orang-orang masyarakat dulu Pak sholatnya, apalagi sholat raweh yang 21 rakaat. Nah, wis maca kul wallahu ora nyunah, akeh ora nyunah malah. Terus ketika gerakan itu Pak, belum apa-apa udah berdiri, Masya Allah, jadi ini loh Pak, gerakan itu kayak gerakan angin aja. Dengan gerakan angin aja, banyak tidak tomakninanya. Khawatir malah batal sholatnya sebab rukun-rukunnya banyak dia langgar. Berdasarkan dengan hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala la tujzi'u sholatul rajul. Sholatnya seorang laki-laki tidak sah hatta yuqima Allah sehingga dia memberikan punggungnya waktu sebentar saja untuk tomaknina. Sehingga dia bisa meluruskan punggungnya tomaknina di dalam rukuknya. Biarkan punggung ini tak mengambil tempatnya sebentar saja. Baru sampai angkat itu punggung jarinya. Jangan belum ada menstrok, udah diangkat lagi. Belum menstrok, diangkat lagi. Ini Pak jenenge tidak tomaknina. Ini namanya bukan tomaknina. Nah, seterusnya setelah rukuk ngapain Pak? Baca zikir rukuk, baca zikir rukuk. Zikirin paham Pak ya? Dan kita bahas hukum zikir ketika rukuk. Hukum zikir, hukumnya apa? Doanya rukuk itu hukumnya apa? Ya. Nah,
pendapat yang benar adalah hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Jauh Dhahiri, Yahya Ibnu Yahya mengatakan doa untuk rukun hukumnya wajib. Doa untuk rukun hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Uqbah ibnu Amir. Uqbah ibnu Amir. Ketika turun ayat Sabbihi ma'rufika al-'azim. Sabbihi Bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat ini, Fasabbih Bismi rabbikal azim. Qala Rasulullah, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ini doa, jadikan ini ayat di rukuk kalian. Maka dari itu baca subhanallah Ali iki hukumnya wajib. Ij'aluha di apa? Jadikanlah ini tasbih rabbikal fasabbih bismi rabbikal azim ay subhana rabbiyal azim. Jadikanlah ini ketika kalian rukuk. Jadikanlah ini ketika rukuk kalian. Maka ij'aluha diamat di sini. Maka di sini berfaedah wajib. Tadi berapa tadi Pak? Nah, pendapat siapa? Imam Ahmad, Yahya Ibnu Yahya dan Sa'ud dari Ibnu Al-Rahimahullah. Nah, setelah baca doa, ngapain Pak? I'tidal. Baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Karena yang kita bahas. Yang kita bahas Pak, moto Sami Allah itu kapan? Dan moto Rabbana walakal hamdu itu kapan? Yang banyak dikerjakan orang itu gimana? Ketika moto Sami Allah itu kapan Pak? Pas ketika berdiri tegak, baru moto Sami Allah, atau ketika hendak berdiri? Hendak berdiri, terus Rabbananya kapan? Setelah berdiri. Mana Pak ya? Insyaallah. Nah, pembahasan kita untuk imam dan orang sendiri dulu. Untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Membaca Sami Allah itu ketika bangkit dari ruku. Kok beda? Ketika apa? Ruku mau berdiri. Ruku mau berdiri. Pak? Jadi begini Pak. Nah ini kan Pak. Ini kan mau berdiri kan Pak. Baca Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Ketika posisi berdiri Pak. Hendaknya sudah selesai. Bacaannya Sami itu sudah selesai. Baru berdiri tegak baca Rabbana walakal hamdu. Jadi posisi Sami Allahu liman hamidah. Baru itu Pak. Rabbana walakal hamd dibaca ketika berdiri tegak. Sama ya. Untuk imam dan sendirian, imam dan sendirian membaca Sami Allah itu ketika hendak berdiri. Itu usahakan selesai ketika apa? Udah berdiri Pak. Karena berdiri baca apa? Rabbana walakal hamdu. Jelas ini Pak? Jelas ini? Jadi jangan begini Pak. Sami Allah liman hamidah itu ya. Rabbana walakal hamdu. Jangan. Demikian ya. Sami Allah Rabbana walakal hamdu. Jangan. Jangan. Jadi usahakan seperti itu. Ya. Ini beralasan dengan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Jadi posisi yang anak tunjukkan tadi saya itu berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah
apabila berdiri melakukan sholat. Yukabir hina yakum, summa yukabir hina yakami. Takbir ketika ruku. Summa yakum, sami Allahu liman hamidah hina yarfa. Beliaunya Rasulullah membaca sami Allah hina yarfa ketika bangkit. Yang namanya ketika bangkit, bacaan sami Allah itu beriringan dengan gerakan bangkit. Selesai? Itu dalilnya. Jangan lupa loh, jangan aku cuma disitu jangan kok dari Ustaz, jangan dalilnya Ustaz loh ya. Ini anak sekedar merangkan hadis Rasul ini. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca sami Allah liman hamidah ketika angkat. Ketika angkat itu dibarengi dengan apa? Sami Allah. Nah, summa yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian Rasulullah berdoa berkata ketika berdiri tegak apa? Rabbana lakal hamd. Kita Rabbana lakal hamd dibaca Rasulullah ketika berdiri tegak. Jelas ya? Ketika berdiri tegak membaca sami Allah ya Rabbana walakal hamd. Dibaca ketika berdiri tegak. Itu sama Pak? Untuk makmum sama sholat untuk imam dan sholat sendiri. Jelas ini Pak ya? Jelas? Insyaallah. Nah, untuk om Pak, untuk om besar, untuk makmum benar. Nah, ini untuk imam terusnya. Nah, untuk makmum kita bahas dulu Pak. Apakah makmum itu membaca sami Allah terus Rabbana walakal hamdu, ataukah makmum itu motor Rabbana lakal hamdu? Dan kita jelaskan kalau imam motor dua-duanya kan sami Allah dan Rabbana walakal hamdu. Orang yang sholat sendirian juga Pak membaca kedua-duanya. Sekarang imam apakah membaca kedua-duanya? Makmum ya, membaca kedua-duanya ataukah hanya motor Rabbana walakal hamdu toh? Dua-dua sendiri Pak. Yang kedua itu Pak? Toh. Siapa yang punya pendapat? Dua-duanya Pak ya? Loh, dua pendapat Pak. Tawa. Nah, karena ini ada dua pendapat di antara para ulama, begitu juga Pak, di zaman dahulu sudah ada perselisihan di antara para ulama. Nah, baik. Dan pendapat yang paling kuat Pak, wallahu ta'ala itu makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Munzir. Tapi yang dicari, tengok Pak, kalau itu sih dikuat utama semono. Aku ambil apa Pak? Aku menolak ulama dan dalilnya kata tulisan ini. Iya, dalilnya Pak. Lihat dalilnya sampai perhatikan. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah faqulu, perintah kepada siapa? Makmum, rabbana walakal hamd. Idan makmum tidak membaca apa? Sami Allah, hanya baca apa? Rabbana lakal hamd. Sudah. Dalil yang kedua. Di sana ada hadis Rifa'ah ibnu Rafi'. Rifa'ah ibnu Rafi'. Kunna nusalli yauman
Wara'an Nabi alaihi salatu wassalam. Kami ini pernah sholat suatu hari di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Rifa'ah ini sholat Pak di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minal ruku'. Ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk sambil berkata, Sami Allahu liman hamidah. Qala Rasulun, berkata seorang Rasul, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Baca Pak, saya ngomong enggak Pak? Baca saya ngomong enggak? Enggak baca kan? Ya. Ketika Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, qala Rasulun, berkata seorang Rasul, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, sampai akhirnya. Di sini Rasul itu enggak baca apa? Sami Allah. Ketika Rasulullah telah selesai dalam sholatnya, menyebutkan siapa yang doa tadi. Qala ana ya Rasulullah, fa innal malaikata yabtadiruha. Malaikat rebutan menulis siapa di antara mereka yang bisa menulis pertama kali doanya seorang laki-laki ini. Oh, Mbak. Jadi malaikat rebutan ingin nulis pahala orang yang dibaca orang tadi. Masya Allah luar biasa. Tapi yang kita ambil di sini, seorang Rasul ini tidak membaca apa? Sami Allah, tapi baca apa? Rabbana walakal hamdu. Jelas lupa ya? Jangan nanti katanya Ustaz lupa ya? Ini dalil Pak. Kita punya dalil. Idza qala imamu sami Allah. Faqulu Rabbana walakal hamdu. Yang kedua hadis Rifa'ah tadi kan ketika beliau sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sholat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi ketika baca Sami Allahu liman hamidah, qala Rasulullah Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran sampai akhir tanpa ada Sami Allah liman hamidah. Jelas? Tidak membaca apa Pak? Aywa. Terusnya. Makmumnya kapan mocone Pak? Makmumnya itu kapan baca? Kalau kita baca apa? Rabbana walakal hamdu kan Pak? Kapan makmum membaca Rabbana walakal hamdu ini? Apakah ketika imam Sami Allah baca, kita baca Rabbana walhamd, ataukah ketika imam selesai baca Sami Allah baru berbarengan apa baca Rabbana walhamd, atau bagaimana? Yang pertama mana Pak? Oh gitu Pak ya? Insyaallah. Nah Pak, perhatikan di situ. Nah. Perhatikan Pak ya. Pendapat yang benar. Bacaan makmum Rabbana walakal hamd itu selesai imam membaca Sami Allah. Perhatikan. Bacaan makmum Rabbana walakal hamd itu selesai imam membaca apa? Sami Allah. Itu posisi berdiri tegak, ya kan? Posisi berdiri tegak, makmum berbaca Rabbana walakal hamd. Ingat, keterangannya makmum posisi apa mau mengangkat, apa tegak, nggak ada urusan Pak. Nggak ada urusan. Berbeda dengan imam. Kalau imam Rabbana kan harus tegak kan Pak ya. Bagi makmum nggak ada urusan. Yang penting bacaan Rabbana walakal hamd selesai imam baca apa? Sami Allah. Imam dia posisi udah tegak, wa imam bangkit dari rukuknya. Jadi gini Pak ya. Imam kan kalau imam baca udah Sami Allah Rabbana walakal hamd. Dia kan berdiri kan Pak ya. Kita pasti apa? Baru bangun kan Pak. Baru baca Rabbana walakal hamd. Enggak, kalau sampai Pak nunggu berdiri dulu, apa namanya? Terlambat. Imam sudah apa? Motor Rabbana walakal hamd baru motor Rabbana terlambat Pak. Jadi posnya pokoknya yang penting imam sudah mau baca Sami Allah, anta segera baca apa? Rabbana walakal hamd. Keterangan dalilnya Pak. Hadis Abu Hurairah. Hadis kita baca, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah." Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah. Faqul, perintah faqul baca setelah
Setelah Pak Imam baca, Sami Allah kan, idza qala imamu. Apabila imam membaca Sami Allah, berarti kan sudah selesai baca Sami Allah, faqulu, kan harus perintah faqulu. Idzan maca rabbana walakal hamd untuk makmum setelah kapan? Imam membaca Sami Allah. Dan ini penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jelas? Kau karena ibadah apa ya? Anna qaulul ma'mum rabbana lakal hamd yaqulu akhira setelah imam maca Sami Allah. Yang jelas idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah. Bermotor Sami Allah liman hamidah imam itu motor rabbana lakal hamd. Berarti otomatis berbarengan apa? Hah? Berbarengan apa imam, ya kan? Berbarengan dengan imam. Ngono Pak, sunai ngono Pak. Ya. Jelas Bu, mana Bu nih? Hah? Jelas? Ya. Dah. Selanjutnya. Benar Pak sampai ya? Benar Pak ya? Pak sebut kemana waktu kau? Sampai ya? Apa itu? Pak Pria sama sampai ya? Ngantuk Pak ya? Insya-Allah. Seterusnya. Iya. Ada ini apa keterangan dari Imam Suyuti. Katanya sama kita baca Sami Allah bisa. Iya, memang ada khilaf Pak, tapi benernya kan jelas. Kami carikan dalil tentang makmum moto Sami Allah. Sekarang dalilnya mana? Bahkan benernya hadis kan jelas. Idza qala al-imamu Sami Allah faqulu, kan makmum hanya diperintah moto Rabbana. Nah, tinggal baginya soal. Bagi makmum ada anjuran moto Sami Allah mana? Kan begitu kan? Karena hadis yang disuruh baca Sami Allah itu makmum dan imam dan sholat sendirian. Imam dan sholat sendirian. Nah, sekarang mana jam apa yang menuntut untuk makmum membaca Sami Allah liman hamidah? Memang Pak khilaf dia di antara para ulama, tapi ini yang kita tahu dari sisi dalilnya. Dari sisi dalilnya. Terusnya, bacaan Sami Allah, bacaan Rabbana lakal hamd. Ada dua riwayat. Boleh dibaca Rabbana lakal hamdu, boleh pakai laka, dan boleh Rabbana walakal hamdu pakai wawu Pak ya. Sama-sama hadis hadis Nabi dalam riwayat Bukhari Muslim. Boleh pakai wawu Pak, Rabbana lakal hamdu, dan boleh Rabbana walakal hamdu. Kemudian seterusnya, ada tambahan juga kata-kata Allahumma. Ada tambahan juga kata-kata Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh semuanya Pak. Jadi boleh lakal hamdu, antum tambahi Allahumma boleh, dan boleh Rabbana walakal hamdu, antum tambahi Allahumma. Semuanya dapat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai ya? Dan hendaknya Pak dibaca apa? Sesekali itu jangan membaca Rabbana lakal hamdu sampai akhir. Itu aja, kalau bisa jangan. Ya Pak ya, kalau bisa jangan. Kata saya guru saya rahimahullah. Dengan Pak ganti-ganti ini Pak menjadikan ada 3 faedah. 1, hudurul qalbi. Hati itu bisa hadir Pak. Soalnya kalau sibuk bosan Pak itu Pak. Ya, jangan dibiarkan begitu siji bosan ngono Pak. Memang di antara syariat
tahajud poligami kan yo tidak bosan loh Pak. Di antara kan yang saya baca loh Pak ya, dari ulul qalbi hadirnya hati itu memang dengan satu sekali ini makan makanan loh Pak, masa kok tempe Pak. Tempe itu kan benar bosan kan Pak, sekali tempo ini sekali tempo itu menurut Pak. Kedua, yang kedua, intiba sunnah, ini sunnah. Jadi kalau Nabi mengajarkan pakai lakal hamdu dan pakai walakal hamdu, pakai Allahumma itu sunnah. Tapi kalau kita Rabbana lakal hamdu toh, yang lain tidak kebaca Pak, yang lain tidak kebaca. Kita nggak ikuti sunnah, kayak doa istighfar yang banyak sekali. Kita Allahumma baik toh atau apa? Nangkal itu toh aja. Yang lain mana? Nggak terlaksanakan, nggak terpakai. Kita nggak ikuti sunnah kalau begitu Pak. Kurang dalam ikuti sunnah. Yang kedua, kita nggak menjaga sunnah. Mungkin nggak menjaga apal. Nggak apal Pak. Coba kalau kita sekali tempo ini tentunya kan apal. Karena kita nggak jaga sunnah, nek digital, ya yang lain lupa dan lali Pak. Karena yang lain nggak kebaca gitu. Tiga Pak, satu jaga sunnah, dua mengikuti sunnah, tiga hadirnya hati. Kalau dah, terus Pak, ayah, itu Pak, hadirnya hati itu Pak. Nah, sekarang Pak lanjut. Masya Allah. Untuk imam dan makmum, untuk imam dan sendiri. Moto sami Allah itu podo kerasik. Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Keras atau pelan. Terus makmum ketika moto Rabbana walakal hamdu itu pelan atau keras. Coba ini loh Pak, perinci loh Pak. Kita satu butuh perincian loh Pak. Orang tak ada sholat loh Pak. Butuh perincian, diperinci. Itu. Iya. Nah, ketika untuk imam. Untuk imam. Kalau membaca sami Allah, itu keras. Kalau moto Rabbana, keras. Untuk imam Pak, untuk imam. Moto sami Allah itu keras. Kenapa keras Pak? Karena pindah gerakan ke gerakan yang lain Pak. Biar makmum tahu itu pindah. Kenapa Rabbana lakal hamdu itu dibaca pelan Pak? Karena zikir. Zikir itu oleh dibaca keras. Pelan. Wah, jadi kita jadi imam Pak. Mau sekali Allah ucur kasari, dipindah di Islam. Ono ulama itu antar ulamanya belakangan dulu ya, tetap. Yang kedua kalau mau Rabbana walakal hamdu untuk imam, pelan. Sekarang untuk orang sendiri Pak dia Pak. Pelan apa pelan? Kedua-duanya dibaca pelan. Kenapa? Sendiri Pak. Makmum sami Allah, imam motor sami Allah dibaca keras karena supaya kamu tahu sekarang dia sholat sendirian. Maka orang yang sholat sendirian baca apa itu baca apa? Baca sami Allah dan Rabbana diwasa pelan-pelan, jangan keras. Sudah jelas? Oke. Sekarang untuk makmum. Gimana Mbak? Pelan saja. Iya, untuk makmum dibaca pelan. Karena tak zikir Pak. Dan ini adalah penjelasannya Imam Mawardi rahimahullah taala. Imam Mawardi di dalam kitab Haul Kabir menjelaskan semisal itu. Paling enggak Pak, amalan kita itu ulama ini loh Pak. Paling enggak orang tetap lama-lama jiwi ngono lho Pak.
Jadi paling ono ulama ini. Jadi kalau untuk makmum Pak, maca Rabbana itu pelan. Untuk imam maca Rabbana ya pelan. Dan maca Sami Allah keras dan sendiri diwaca pelan-pelan. Udah Pak ya? Sudah selesai juga ya. Setelah itu kemudian i'tidal, berdiri tegak. Ini namanya i'tidal Pak. Itu kan sudah selesai ya Pak. Tata cara dari Sami Allah kan setelah itu berdiri tegak. Itu namanya i'tidal. Dan i'tidal berdiri tegak ini hukumnya, nah sekarang i'tidal baik itu sudah berdiri tegak. Nah, di dalam i'tidal hendaknya ada thama'ninah. Di dalam i'tidal hendaknya ada thama'ninah. Dan thama'ninah di dalam i'tidal rukunnya salat. Ini Pak i'tidal Pak. Posisi organ tubuh itu biarkan berdiri sejenak Pak. Jangan belum sampai berdiri udah langsung. Nah ini Pak. Contoh nggak itu begini Pak. Nah, seharusnya kan gini Pak ya. Saya ini kan berdiri ya. Biarkan organ itu berdiri sejenak Pak. Kalau nggak berdiri gini, jadi tanya Allah, sebelum begini Pak, langsung lah. Ini belum berdiri Pak. Seharusnya organ tubuh itu biarkan berdiri sebentar. Ini namanya etika. Biarkan organ tubuh yang ingin berdiri, biarkan berdiri gitu loh Pak. Jadi, nah ini dulu stres. Nah ini namanya organ tubuh berdiri sejenak. Kalau andai kata begini langsung stres. Nah ini Pak, belum berdiri langsung nggak Pak? Nah, ini jenenge orang-orang etika. Sholat tidak sah. Karena itu hukumnya rukun itu sholat. Ya. Hukum katakan dalam Oh belum Pak. Nanti Pak ini ada. Iya ada. Ini dulu. Soalnya dulu Pak. Insya Allah. Nah, sudah jelas insya Allah ya? Sudah Pak ya? Jelas? Nah, dalil itu rukun sholat. Sebelas ya. Hadis ini. Ayo Pak. Hadis musi'il sholatahu. Summa fa'rasaka hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian angkat kepalamu sampai kamu tegak berdiri. Di situ ada thama'ninah. Semua hadis yang dimusil sholat tahu hampir rata-rata berkaitan dengan rukun. Kalau la tasimu sholatu li ahadin, enggak sah salat seseorang. Nah, hatta apa namanya? Idza rafa. Nah, karena tidak wajib al-ghali. Tidak sah seseorang apabila tidak mengerjakan i'tidal di dalam berdiri kaki. Jadi tidak sah. Menunjukkan bahwasannya apa? I'tidal di dalam berdiri itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, hukumnya sholat. Kemudian setelah itu, ketika berdiri ini yang namanya ada mengangkat tangan. Mengangkat tangan ketika ini i'tidal. Ini Pak hukumnya sunnah. Datang dari hadis Wa'il bin Hujr dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, rafa ayatnya. Nah, rafa ayatnya falamma qala sami Allah liman hamidah rafa ayatnya. Dan kalau Rasulullah mengatakan sami Allah, beliau mengangkat tangannya. Tidak mengangkat tangan, hukumnya sunnah. Sekarang selanjutnya. Ini yang paling ramai Pak. Setelah mengangkat tangan, kemana tangan kita letakkan? Sendakok atau kaki lepas? Kita Pak ya. Nah, ini kan yang ramai kan Pak ya. Di antara para ulama setelah sami Allah dan sambil mengangkat tangannya kata ya, i'tidal dengan sempurna. Nah, setelah itu kita mengangkat tangan, kemana tangan ini kita letakkan? Jelas? Kemana tangan ini kita letakkan? Ya, ini kalau dibahas setengah jam lagi nih Pak. Ya nutup. Hah? Tutup. Ya wis, bismillah. Dan ini kalau selesai, alhamdulillah. Coba Pak.
Anak akan ringkas dulu Pak ya. Anak akan ringkas, perhatikan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan titik permasalahan. Jadi kalau menjelaskan tanpa titik permasalahan, gambar Pak nanti muter-muter. Anak mudah-mudahan bisa memberikan poros permasalahan apa. Titik pertama Pak ya. Dalam bab ini nggak usah dibikin ramai. Sehingga saling hajar menghajar, tahdir, jangan. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Masing-masing akan memilih yang paling kuat menurut apa yang dia pahami. Sampai ya. Jadi Anda ingatkan jangan sampai ini terjadi ya penggamian persaudaraan gara-gara yang semisal ini. Dan ini telah terjadi hal yang semisal ini terjadi kemungkaran. Seterusnya Pak, poin pokok yang kedua, di dalam gerakan sholat, apapun bentuk gerakannya harus membutuhkan dalil. Apapun bentuk gerakan, hendaknya dia mengatasnamakan dirinya dengan dalil. Kalau tidak boleh. Dua pokok ini tolong dipegang. Setelah itu kita terangkan pendapat yang kita ketahui setelah mengangkat tangan ini Pak, itu biasa, irsal dilepas. Bukan digenggam, tapi dilepas. Ketiga, tolong dijelaskan. Ini poin selanjutnya yang nomor 3. Dan tolong perhatikan hadis yang anak akan sebutkan. 1. Hadis Wa'il bin Hujr. Sudah, hadis Wa'il bin Hujr. Annahu ra'an nabiyya. Wa'il melihat Nabi. Perhatikan Pak, atau perhatikan gerakan Nabi. Wa'il ra'an nabiyya. Wa'il melihat Nabi. Rafa ayatayhi, mengangkat tangannya. Hina dakhala fi shalah. Ketika masuk di dalam sholatnya. Awal kali sholat saya, Nabi mengangkat tangannya. Kemudian setelah itu ilta'a bi thawbi. Setelah mengangkat tangannya ini dimasukkan Pak di jaketnya. Tangannya itu dimasukkan di jaketnya sambil sendatok. Tapi jaket-jaket Pak. Jaketnya itu bukan jaket yang kayak gini. Jaketnya di sini modelnya Pak. Nah, jadi modelnya di sini. Nah, sini Pak. Jadi bukan dimasukkan ininya Pak ya, tapi diletakkan di sini. Nah, ini bentuknya di sini kalau orang Arab biasa pakai di sini. Nah, Wa'il melihat Nabi itu sholat mengangkat tangannya, terus disendakkan sambil ini dimasukkan di sini Pak. Terus ini Pak ya, ini kapan? Di awal kali sholat. Berarti kan Wa'il takjilnya dalam apa? Apa? Di dalam menceritakan kepada kita. Setelah itu, falamma arada ayyarfa, ketika Nabi ingin rukuk, ketika Nabi ingin rukuk, akhraja yadayhi min as-sawb, dia keluarkan dua tangannya dari bajunya, dikeluarkan tangannya dari bajunya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian Rasulullah mengangkat keduanya sambil takbir lalu rukuk. Ya Pak, gerakan tangan kan diperhatikan semua dari awal kan. Ketika masuk sholat, takbir. Sendatuk dimasukkan ke dalam apa? Di dalam bajunya. Setelah rukuk dikeluarkan, takbir, kemudian apa? Mengangkat tangan, takbir, lalu rukuk. Aman Pak ya? Gerakan awal sampai akhir dijelaskan oleh Wa'il dan Pak ya? Baik. Falamma qala sami Allahu liman hamidah. Ketika Rasul mengatakan sami Allahu liman hamidah, rafa ayadai, Rasul mengangkat kedua tangannya. Dan dijelaskan posisi tangan gimana ini Pak? Ya kan? Sedangkan summa sajadah. Lalu Rasul langsung sujud. Jelas Pak? Lihat. Ini kunci pokok permasalahan Pak. Tolong dibacakan di sini. Wa'il menceritakan tentang gerakan Nabi awal sampai akhir. Bagaimana awalnya
takbir, sedekah, dimasukkan dalam bajunya, ketika rukuk dikeluarkannya, takbir seterusnya. Tapi ketika sami Allah liman hamidah, Rasul hanya mengangkat kedua tangannya. Setelah diangkat, dikemanakan ini Pak? Nah ini Pak. Paham ya? Bagi yang ngomong begini, bagi yang apa? Dilepas, dikembalikan ke asal. Ini Pak. Jelas? Bagi yang ngomong diirsahkan, dikembalikan ke asal. Gimana asalnya begini? Loh kenapa? Kalau Anda kata Rasul sedekah Pak, tentu akan ceritakan. Kemudian mengangkat kedua tangannya, lalu sedekah sebagaimana di awal kan sholat ya? Ya kan Pak ya? Kalau Pak ini masuk logika nih Pak. Ini karena ilmu masuk akal Pak. Berarti kan akal jenengan Pak. Jangan bikin itu Pak. Dibikin ente dulu sedikit. Jadi kan ini. Berarti kan awal kali kesan Pak. Rasul SAW mengangkat tangannya. Di awal kan diceritakan sedekah kan Pak ya. Kan gitu kan Pak ya. Terus setelah itu. Rasul mengatakan sami Allah ya Rabbana wa sami Allah. Rasul mengangkat kedua tangannya. Kemarin nggak menjelaskan kemana kata Nabi juga dijelaskan. Maka kata mereka yang mengatakan apa insal nggak sedekah. Andai kata Rasul itu sedekah, tentu akan dikatakan sedekah sebagaimana di awal akan dikatakan di awal. Karena tidak sedekah ya udah dijelaskan oleh wahyu. Gitu loh Pak. Paham? Ini Pak ya. Coba perhatikan Pak dulu Pak. Rasul ketika selesai gimana? Kan begini kan Pak. Gerakan biasa begini. Nggak diceritakan oleh wahyu. Gimana posisi tangan saya? Karena posisinya biasa. Baru mengangkat tangan sedekah. Ini kan ibadah kan Pak. Diceritakan. Oh di sini dulu. Baru sedekah. Nah. Ketika anak rukun ini Pak ya. Anak sami Allah. Anak kembalikan. Anak mengangkat kedua tangan saya. Kalau anda kata anak sedekah. Akan diceritakan oleh wahyu kan. Sebagaimana di awal. Tapi anda begini lagi. Ya udah nggak ada penjelasan. Oh kembali ke asal. Gitu loh Pak. Ini pokok permasalahan dibahas kali ini. Nah gitu loh Pak. Bagi yang mengatakan sedekah. Ini Pak. Bagi yang mengatakan sedekah. Di dalam hadis ini ketika Nabi mengangkat ini. Mengangkat apa? Mengangkat apa tangannya. Kenapa nggak disebutkan sedekah? Karena udah maklum. Udah diketahui itu sedekah. Dipahami seperti itu. Dipahami yang begini nggak bisa. Andai kata sedekah, tentu akan dinukilkan oleh wahyu. Berarti yang mengatakan sedekah nggak perlu dinukil oleh wahyu karena udah maklum. Paham Pak? Tidak jelas? Karena udah maklum, nggak perlu dinukilkan. Berbeda dengan awal. Kalau awal ini kan belum maklum Pak ya. Belum maksudnya gerakan bisa gini, bisa begini kan. Setelah salat Allahu Akbar, baru sedekah ini kan perkara udah maklum. Berarti udah masuk dalam gerakan sholat gitu kan Pak. Lah ketika Nabi bangkit dari ini, lah kenapa kok nggak disebutkan sedekah? Karena udah maklum, udah diketahui itu sedekah. Nggak butuh lagi mengucapkan sedekah karena di awalnya udah sedekah. Bagi yang mengatakan irsad, nggak bisa. Harus ada nukilan, yaitu sedekah. So ini ibadah yang harus diceritakan oleh wahyu. Karena nggak ada cerita, berarti kembali ke asal itu dilepas. Ini lupa pokok permasalahan di sini. Ya tinggal apa? Tinggal kita lanjutkan dan kita ambil yang paling kuat insya Allah. Coba nggak selesai Pak, masih ada beberapa hal yang harus Anda jelaskan. Kita istirahat dulu insya Allah Pak ya. Saya sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.